Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Laili Maftuhah, NIM 1902016055. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Sejarah ketatanegaraan Indonesia itu ada dua masa, yaitu pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang yang pra-kemerdekaan. Nah, di sini pada masa pra-kemerdekaan ada dua masa, yaitu masa penjajahan Jepang dan masa penjajahan Belanda. Yang pertama ada masa penjajahan Belanda. Masa ini terjadi pada sekitar 3,5 abad. Nah, ketika suatu negara menjajah negara lain, sudah pasti negara penjajah itu akan menyuruh negara yang dijajah untuk mengikutinya, termasuk hukum yang mengatur tentang tata negara. Dari masa penjajahan Belanda, sistem ini berakhir karena adanya masa proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya ada masa penjajahan Jepang. Nah, setelah Indonesia lepas dari penjajahan Belanda, Indonesia tidak langsung merayakan kemerdekaannya. Namun, Indonesia masuk dalam penjajahan Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Penjajahan Jepang ini ada karena adanya Perang Asia Timur Raya atau dikenal dengan Perang Dunia Kedua. Nah, dalam sejarah Perang Dunia Kedua, maka kedudukan Jepang di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai penguasa pendudukan. Di sini, Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Yang kedua, menjanjikan kemerdekaan bangsa. Di sini, Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua. Yang ketiga, sebelum PPKI berhasil melaksanakan sidang-sidang untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI, Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, itu sekiranya gambaran sedikit tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, berbicara mengenai sejarah ketatanegaraan di Indonesia atau negara lain tidak lepas dari konstitusi ataupun undang-undang dasar yang berlaku di negara tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konstitusi dan apa itu undang-undang dasar. Berbicara mengenai konstitusi, karena definisinya adalah seperangkat peraturan hukum yang dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan organisasi negara, maka dalam hal ini konstitusi dimaknai lebih luas daripada undang-undang dasar. Hal ini mengingat dalam konstitusi bisa ditafsirkan ada aturan hukum yang bersifat tertulis dan aturan hukum yang bersifat tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah dokumen tertulis. Sehingga jika dilihat dari cakupannya, konstitusi hanya bersifat yuridis semata, tapi tidak hanya bersifat yuridis semata, tapi juga bersifat politis dan sosiologis. Dari sini beberapa ahli menyatakan, dilihat dari cakupannya, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar, sedangkan undang-undang dasar adalah bagian dari konstitusi tertulis. Karena dari pengertian undang-undang dasar tersebut adalah dokumen yang berisi peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Selanjutnya, ada sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1945, Presiden Soekarno mengesahkan undang-undang tersebut sebagai konstitusi di Indonesia atau undang-undang dasar di Indonesia. Dilihat dari pembentukannya, undang-undang dasar ini dibuat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini terjadi karena waktu itu Indonesia dalam rangka untuk mempersiapkan kemerdekaan. Sebelum negara dikumandangkan sebagai negara baru, perlu sebuah dasar hukum. Dasar hukum dalam arti Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam waktu relatif yang singkat tersebut, PPKI atau BPUPKI membentuk undang-undang dasar dan dasar filosofis yang bernama Pancasila. Nah, pembentukan undang-undang dasar pada waktu itu sepakat bahwa undang-undang dasar bersifat sementara karena harapannya akan ada undang-undang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa diganti yang baru? Nah, karena pada pembentukannya ini jangka waktunya relatif singkat, sehingga
substansi yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tersebut belum komprehensif. Nah, dan akhirnya bersifat sementara. Undang-Undang Dasar 1945 ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun. Selanjutnya ada sejarah peralihan ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. Nah, pada tahun 1949 ini, Indonesia berubah menjadi konstitusi RIS. Latar belakang konstitusi RIS diberlakukan karena pada waktu itu Indonesia kedatangan Belanda yang ingin menduduki wilayah Indonesia. Nah, Belanda ini ada perwakilan dan Indonesia ada perwakilan, sehingga perwakilan tersebut mengadakan perundingan di Den Haag, Belanda, yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kemudian disepakati antara Indonesia dan Belanda, dibentuklah sebuah negara uni yang kemudian Indonesia sendiri malah mengalami problematik dikarenakan pada tahun 1945 telah disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Namun dalam prakteknya pada tahun 1949 Indonesia tidak berdaya untuk menyetujui bentuk uni antara Indonesia Belanda yang akhirnya melahirkan bentuk negara RIS. Di sini banyak tokoh negara atau masyarakat yang mendesak Presiden Soekarno atau tokoh-tokoh bangsa yang lain untuk kembali pada bentuk NKRI. Nah, selanjutnya pada tahun 1950, yaitu sejarah peralihan ke Undang-Undang Dasar sementara. Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan di sini. Nah, naskah rancangan Undang-Undang Dasar dibentuk oleh sebuah panitia bersama. Pada tanggal 12 Agustus 1950, panitia bersama telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang mengesahkannya adalah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1950 disahkan di DPR dan Senatris yang kemudian berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950 bersifat sementara karena Indonesia telah kembali ke bentuk negara kesatuan. Harapannya akan ada undang-undang yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1955 telah terbukti melalui pemilu pertama terbentuklah sebuah badan yang bertugas atau berwenang untuk membuat undang-undang dasar. Badan ini dikenal dengan konstituante. Konstituante tersebut memiliki tugas untuk menyusun atau membentuk undang-undang dasar yang baru. Dalam perjalanannya dirasa tidak mampu mengakomodir perdebatan-perdebatan yang muncul di dalam penyusunan rancangan undang-undang dasar yang baru. Perdebatan itu ada dua golongan, contohnya ada golongan nasionalis dan golongan agama. Nah, golongan tersebut tidak menemukan kata sepakat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar yang baru. Di sisi lain, Indonesia pada tahun 1945 dirundung situasi yang tidak stabil, baik situasi ekonomi atau politik. Selanjutnya, pada tahun 1959 atau sejarah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Karena situasinya sangat genting dan konstituante itu tidak ada hasilnya, maka Presiden Soekarno mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Dekret Presiden 1959 atau yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, perlu diingat, isi dari Dekret Presiden itu ada 3, yaitu membubarkan konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan membentuk MPRS dan DPAS.
Di sini dekret presiden menjadi solusi atas konstituante yang belum berhasil membentuk undang-undang dasar baru. Nah, karena ada golongan pro dan kontra dalam kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Golongan yang pro berpendapat beberapa pasal Undang-Undang Dasar dapat ditafsirkan sedemikian rupa hingga memberi tempat perwakilan bagi golongan-golongan yang fungsional. Nah, selanjutnya alasannya diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 menghapus konstituante yang dianggap sebagai forum pertentangan ideologis. Dalam Undang-Undang Dasar terdapat sebuah pemikiran nafas kehidupan bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Pancasila. Banyaknya perwira yang termasuk dalam pemberontak pun mendukung dikendalikannya ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini diharapkan menjadi solusi pemberontakan yang terjadi. Adapun ini pendapat dari golongan kontra bahwa Undang-Undang Dasar 1945 naskahnya belum sempurna dan belum komprehensif mengatur penyelenggaraan negara dan kurangnya memberikan perlindungan HAM dan hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, melalui dekret Presiden Negara Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Soekarno, maka tetaplah diberlakukan kembali naskah Undang-Undang Dasar sebagai aturan penyelenggaraan di Indonesia sampai dengan tahun 1999. Nah, pada tahun ini Undang-Undang Dasar tersebut berlaku secara murni. Nah, pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang tersebut telah diberlakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ini ada latar belakang diberlakukannya amandemen Undang-Undang 1945. Latar belakangnya antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan kekuasaan yang sangat besar ada pada Presiden. Yang kedua, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Nah, di penghujung tahun 1998, Indonesia mengalami kehancuran ekonomi dan politik. Namun, dari krisis pada tahun tersebut memunculkan konsep reformasi sebagai awal proses demokrasi di Indonesia atau amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, perubahan Undang Dasar 1945 adalah untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pemerintahan presidensial yang lama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.